Assalamualaikum. Kita masuk ke pertemuan kelima di mata kuliah Teori Organisasi dan Manajemen. Dan di pertemuan kelima ini merupakan kelanjutan dari pertemuan keempat ya. Di pertemuan keempat kita telah membahas tentang konsep dari kontrol teori. Sedangkan di pertemuan kelima kita mencoba melihat implikasi dari kontrol teori terhadap manajer. Tujuan akhirnya memang adalah manajemen di organisasi. Hal yang paling mendasar di kontrol teori di pertemuan keempat, kita telah membahasnya secara konseptual ya, dan membandingkan dengan beberapa konsep-konsep di bidang lain seperti di keteknikan, engineering, serta di ilmu-ilmu proses ataupun audit. Kita coba ya. Nah, di kontrol teori, konsepnya, jika Anda kemarin telah memberikan proses dari sebuah konsep kontrol, tentu kontrol teori mengisyaratkan sebuah motivasi ya dari seseorang ataupun kelompok orang di dalam organisasi. Adanya motivasi, adanya dorongan untuk bertindak ya. Ketika mereka melihat adanya perbedaan atau diskrepansi antara kondisi performansi yang terjadi dengan standar yang diminta. Ini yang kita sebut sebagai loop feedback ya. Kalau Anda perhatikan dari gambar, kita bisa pindahkan proses ini dalam bentuk bagan ya. Yang pertama adalah kita punya standar performance. Standar ini adalah segala bentuk dari jenis aturan ataupun capaian yang akan kita tuju. Kemudian ketika rencana capaian dijalankan, tentu kita belum ada pembandingnya. Nah, ini masuk proses. Masuk proses adalah pekerjaan yang kita laksanakan ya oleh pegawai, terserah di berbagai bidang ya, termasuk di proyek manajemen dan sebagainya, ataupun di dalam sebuah organisasi ya. Dan setelah proyek selesai, proses selesai, kita mendapatkan actual performance ya. Jadi performansi yang terjadi, yang kita dapatkan. Nah, ini jika Anda mengambil garis lurus ya, ini yang kemarin kita sebut sebagai open loop ya. Tidak ada feedback loop. Nah, di organisasi manapun ataupun kegiatan manapun ya, seperti Anda di mata kuliah kita ada ujian dan sebagainya, ini kita nilai ya. Jadi actual performance kita nilai. Nah, ini ada motivasi to behave ya. Kalau di kelas mungkin ini adalah dosennya yang nilai. Kalau organisasi ada manajer yang menilai ya. Ataupun pegawai yang menilai kerjaannya sendiri. Dia ada pekerjaan yang dinilai, ada dorongan untuk melihat apakah sudah sesuai. Nah, di sini tertulis segala bentuk perbedaan atau gap yang terjadi. Gap ini tentunya akan menjadi masalah nanti kalau semakin besar gapnya ya. Dan kita akan coba untuk membandingkan gap tersebut di sini. Nah, ini yang kita sebut sebagai feedback loop ya. Di sini. Nah, artinya apa? Komparator akan mencoba untuk membandingkan secara linear ya. Jika komparator menemukan perbedaan, tentu dia akan negatif. Jika komparator menemukan adanya perbedaan secara negatif, dia akan negatif, berputar, dia akan menambahkan di sini. Jika komparator menemukan positif, dia tidak akan menambahkan lagi. Nah, tentunya ini berimplikasi apa ke manajer? Yang pertama tentu
Manajer itu harus meningkatkan persepsi dari diskrepensi itu, baik manajernya atau dari pegawainya. Contohnya adalah manajer harus meningkatkan dorongan atau motivasi dari pegawainya, apakah yang dikerjakan itu memang sudah sesuai standar. Jadi ada kesadaran ya oleh pegawai apakah itu sudah standar atau belum. Kemudian yang kedua, manajer akan menyiapkan ya sebuah standar performance ya, dan ini harus diikuti dengan indikator, dan pegawai itu tahu apa yang dilaksanakan ya. Dia harus ada indikator yang jelas. Akan sangat dilarang ketika manajer itu menginstruksikan hal-hal yang kadang-kadang tidak dalam tanda petik tidak masuk akal ya. Dia harus jelas ya, harus terukur. Jangan sampai tidak terukur, karena kalau di organisasi sampai tidak terukur akan susah sekali untuk mengevaluasinya di komparator tadi. Yang ketiga, kalau kita sebut sebagai sistem, tentu manajer harus membuat sebuah sistem untuk memonitor ya, jadi performance employees-nya, jadi performansi dari pegawainya, dan membandingkan dengan standar performance-nya. Jadi pertama, tingkatkan dorongannya. Yang kedua, siapkan standar yang jelas ya. Yang ketiga, masukkan dalam sistem. Bukan berarti harus sistem yang kalau kita di IT, kita sistem IT kita buatkan, tidak. Tetapi kita buatkan dalam bentuk sistem yang terukur dan itu sifatnya universal. Saya nggak sebut universal, sifatnya ya bisa untuk dipakai di berbagai level ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya tentu manajer harus mengurangi diskrepensi itu ya. Sudah jelas ini ada perbedaan antara yang dilakukan, yang distandarkan dengan dilakukan. Nah, manajer akan mengurangi itu. Dan manajer harus ambil sikap ya untuk ambil aksi untuk mengecilkan atau memperpendek gap-nya ya. Jadi contoh di sini mungkin bisa saja employee kita, pegawai kita itu butuh training ya, atau perawatan atau pendidikan yang lebih baik. Kalau kita punya sebuah startup IT misalnya, mungkin pegawai kita belum sampai level pada bisa melaksanakan sebuah tugas itu. Nah, kita perlu magangkan dia, ya. Kita perlu training lebih. Nah, yang terakhir tentu ini yang paling jarang bisa manajer bisa melakukannya ya, adalah bekerja dengan pegawai itu untuk mencari tahu kenapa itu ya, ada apa dengan manajer dengan pegawai kita. Untuk orang teknik mungkin di project keteknikan bisa ya bekerja sama, tapi biasa di kantor birokrat dan sebagainya ini kecenderungannya jarang melakukan ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau kita ambil, pertama tingkatkan dorongan persepsi dari perbedaan itu ya. Yang kedua, siapkan performance standarnya, siapkan sistemnya, kemudian kurangi perbedaan itu ya, dan ambil aksi untuk itu. Yang ketiga, bekerja dengan pegawai Anda. Baik, itu saja untuk pertemuan ke-5 ya, implikasi kontrol teori untuk manajer. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.